Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang nih di tangan gua ini ada sebuah HP terbaru dari brand ternama, brand besar yang jadi pelopor HP Android pertama di dunia. Ada yang tahu itu apa? Ya, HTC benar. Jadi rasanya agak sulit ya buat melewatkan sebuah HP terbaru dari brand seperti ini. Ya, ini dia HTC U23 Pro. Ya seperti ini penampakan dusnya nih, didominasi sama warna putih, terus ini warna-warna ininya agak-agak abu-abu gitu ya. Terus ini ada pilihan warnanya, di sini ada dua warna, hitam dan putih. Kalau dari keterangannya itu warna hitamnya namanya coffee black, terus yang warna putihnya ini snow white. Dari kisi-kisi speknya ini udah dikasih lihat di sini di bagian belakang. Pakai chipsetnya ini Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yang pertama kali ya, ini ya 7 Gen 1 nih, bukan yang terbaru. Displaynya ini 6,7 inci 120 Hz OLED dengan resolusi Full HD. Terus kameranya ini ada 32 MP kamera depan, terus kamera belakangnya 108 MP dan ada ultra wide. Terus ada 5 MP nih, gue belum tahu apa ya 5 MP sama tambahan 2 MP, dan ini ada OIS-nya juga. Oke, langsung aja kita buka untuk pertama kalinya. Seperti ini. Ini nggak pakai plastik ya, udah pakai kertas. Jadi brand zaman sekarang ini, apalagi brand besar kayak HTC ya, pasti memberikan sustainability. Tuh ya, kertas ya. HP-nya kita pinggirin dulu. Kita buka ini. Ada dapat apaan aja? Nih ada dapat stiker HTC, terus ini SIM card, ejector, terus ini buku-buku manual, taruh aja lah nggak usah ya. Dan ini, nah ini dia, dapat kabel satu dan nggak dapat kepala charger. Anjay, dia nggak dapat kepala charger loh, bener-bener. Tapi kalau dilihat dari serinya, HTC U series ini adalah HTC yang flagship ya. Jadi kemungkinan ini jiwanya masih jiwa flagship, jadi dia nggak nerima. Padahal ini HP mid range sebenarnya. Nggak dapet charger loh, gokil. Oke udah, kita tutup lagi aja, nggak dapet apa-apa lagi. Jadi ini udah materialnya udah gampang di recycle kalau kata mereka. Dan sekarang kita ke bagian HP-nya. Nih, kalau gue pengen sobekin sayang ya. Pengen gue pelorotin aja gini, jadi kalau dijual lagi bisa. Oke, seperti ini penampakan HP-nya. Warnanya memang benar-benar kayak salju ya, putih. Wow, oke, keren juga dari desainnya nih. Cuman ini nih gue baru, aduh gimana ya, ini kan HTC ya. HTC ini kan dulu tuh jagonya kamera. Rasanya agak gimana gitu gua ngelihat nih ya, frame kameranya seperti ini. Terus di sini nih ada tulisan nih 100 MP OIS AI kuat kamera, gokil. Ini gimana nih HTC ini, ada tulisan AI kamera loh, gokil. Oke, semoga aja kameranya bagus. Dari frame bodinya ini kelihatan solid ya, cuma gua nggak tahu nih, kayaknya plastik sih, plastik apa aluminium ya. Dan lucunya ini dari framenya yang mengotak begini ada sedikit diamond cut, terus dia tuh kayak turunan gitu ke bagian belakangnya, jadi nggak rata ini framenya, kayak mendelesep lebih ke dalam, jadi bagian belakangnya tuh lebih kecil, bagian displaynya tuh lebih besar kayak gitu. Terus di bagian kanan ini ada tombol power sama ini volumenya ya, dibedain nih, jadi bisa dirasain ya kalau ini power, kalau ini yang ada dua ini kelihatannya ini tombol volume, jadi berasa gitu pas megangnya. Terus bagian atas ini ada jack audio sama mic, sama ya bagian bawah juga nih ada speaker, terus ini port sama ini slot untuk SIM card, dual SIM ya, dual SIM dan dual nano. Oke, langsung aja kita nyalain dulu ya untuk pertama kalinya. Ya, seperti inilah tampilan pertamanya dari HTC U23 Pro. Ini masih sama ya, feels-nya tuh masih rasa-rasa HTC banget.
yang Androidnya tuh bener-bener clean, bersih ya, sama kayak Google Pixel. Tapi di sini ada Vive ya, karena mereka sekarang itu fokus bikin headset VR gitu. Jadi ada HTC Vive di sini, aplikasinya untuk Vivers-nya dan lain-lain, supaya bisa menjual semacam ekosistemnya mereka. Jadi ada HTC Device sama ada HTC Phone sama HTC yang VR-nya. Ngomongin soal HTC, gua tuh lumayan lama ya pakai HTC. Waktu itu HTC U11 Plus, dan salah satu HP yang paling lama gua gunain itu kurang lebih sampai 1,5 tahun. Dan gue suka banget sama kameranya, device-nya, semuanya itu oke banget. Cuma sayangnya waktu itu update Android-nya telat banget dan udah ketinggalan, dan akhirnya gue pindah ke Google Pixel. Yang paling pertama gue pengen cek adalah displaynya dulu. Displaynya kan tadi keterangannya benar ya, 120 Hz dan pakai panelnya tuh OLED sekarang. Nah di sini ada opsinya nih, 120 Hz, 90 Hz dan 60 Hz. Terus di sini ada settingan untuk colornya. Defaultnya ini sama kayak Google Pixel ya, ada natural, boosted dan adaptif. Kita bisa setting di sini dan defaultnya ke natural. Memang HTC ini dari dulu suka dengan display yang sRGB banget, natural. Terus ke bagian displaynya gue pengen sedikit komentarin soal bezelnya nih. Bezelnya tebel banget ya, sayang ya. Bawahnya tuh bener-bener kayak HP entry level loh. Setebel ini bagian bawahnya. Ini atas kanan kirinya juga hitungannya tebel sebenarnya. Cuma harusnya bagian bawahnya tuh hampir mirip lah kayak kanan kiri, dan atasnya ini malah parah banget tebelnya. Karena displaynya ini pakai OLED, mungkin kita tes aja langsung ya. Buat style video, misalkan kita tes video yang HDR. Apakah HDR video ini udah ada opsinya di panel yang OLED ini, dan gimana juga kualitas dari si speakernya. Opsi untuk HDR-nya dia udah keluar ya, berarti memang support untuk HDR sampai ke resolusi yang 4K dia support. Dan untuk speakernya, ini speakernya udah dual ya, tuh bagian atasnya kedengeran juga, cuman agak kecil sedikit, jadi udah stereo speakernya. Selesai kita ngetes tadi sedikit soal displaynya, sekarang kita mau ke bagian spesifikasinya. HTC U23 Pro ini pakai chipset Snapdragon 7 Gen 1 ya, bukan yang baru ya, bukan yang 7 Plus Gen 2. Jadi agak gimana ya, HP mid range yang ketinggalan setahun kemarin. Karena 7 Plus Gen 2 itu udah terbukti performanya itu udah setara banget sama kebanyakan HP-HP flagship. Dan chipset ini dipadukan sama RAM-nya, itu RAM-nya di sini keterangannya kalau dari DUS-nya itu 12 dengan penyimpanan 256. Androidnya Android 13, dan tadi gue baru dapat notif nih ada sistem update. Jadi nanti aja kita sistem. Saat ini security patch-nya di bulan Maret 2023. Androidnya Android 13. Dan untuk ngegambarin seperti apa performanya 7 Gen 1 ini dengan RAM 12GB dan storage 256, gue ada tes Antutu benchmark. Jadi buat ngasih tahu aja kira-kira bakal gimana performa dari si HTC U23 Pro ini. Oke, sebelum kita bahas soal kameranya nih, gue mau ngetes fingerprintnya. Dia udah pakai layar OLED tapi fingerprintnya masih ditaruh di sini. Kita coba ya. Tuh. Oke ah. Kalau udah di button gini harusnya udah oke lah, udah lebih cepet. Sayang banget layarnya udah di OLED tapi nggak bisa ngasih fingerprint yang under display. Ya, beginilah HTC sekarang. Dan sekarang kita ke kameranya. Nih ke kameranya yang sedikit menurut gua agak lawak, karena dari dulu HTC itu hampir mirip kayak Google Pixel, kagak mau macem-macem, belakangnya polosan tapi tiba-tiba pakai frame kayak begini, terus ada kayak semacam ring emas seperti ini, terus ada tulisannya 108 MP always. Di bawahnya ada tulisan lagi AI quad kamera. Aduh, bener-bener ya, ampun deh. Jadi setup kameranya ini ada 4, tapi sebenarnya ini setup kameranya cuma 2 doang ya.
Yang dua lagi bisa lah nggak dianggap, anggap aja bonus lah kayak begitu ya. Yang pertama itu 108 MP wide kamera, itu ada OIS-nya f1.7. Yang kedua ultra wide 8 megapiksel f22 dan 5 megapiksel makro. Ini makronya mendingan sih 5 megapiksel, tapi ya tetap aja makro. Dan satu lagi adalah lensa depth. Dan untuk ke kamera depannya, ini modelnya seperti ini. Resolusinya 32 megapiksel. Lanjut kita ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya 0 kali, 0,6 kali, 1 kali, 2 kali. Nah, 2 kalinya ini berarti adalah digital zoom dari 108 megapiksel. Dan HDR-nya nih statusnya disable ya. Bagian atas ini ada HDR, AI, terus ada Google Lens, dan ini bintang apaan nih? Gua nggak tahu. Lanjut ke bagian perekaman videonya. Di sini keterangannya bisa sampai 4K dan ada juga opsi untuk HDR-nya, tapi turun ya resolusinya ke 1080 kalau HDR-nya nyala. Terus sebelah kirinya ini ada night mode, terus ada pro mode-nya juga. Nah, di pro mode-nya ini kita nggak dikasih opsi untuk pindah-pindah lensa ke ultra wide-nya, dan harusnya settingannya oke lah, udah lengkap tuh, udah 32. Support 32 dengan ISO yang paling tertingginya. Sebelah kanan sini ada portrait mode. Portrait mode-nya jadi cuma pakai lensa 1 kalinya aja ya, nggak ada opsi untuk 2 kali zoom. Terus sebelah kanannya lagi ada 108 megapiksel dan bagian kanannya lagi ada beberapa pilihan, ada slow mo, panorama, time lapse, dan satu lagi nih makro yang pakai dedicated 5 megapiksel makronya. Harusnya lebih oke lah dari yang 2 megapiksel. Oke, jadi langsung aja gue pengen tes dulu kameranya, sedikit foto-foto ke luar. Ini hasil perekaman video kamera belakang dari HTC U23 Pro di resolusi paling mentok 4K 30 fps. Kamu pikir ini ultrawide? Yes, ini ultrawide di resolusi Full HD 60 fps. Oke, kalau yang ini kamera belakang tapi video portrait. Jadi belakangnya tuh bokeh gitu ya. Resolusinya Full HD 30 fps aja. Lumayan ya buat seru-seruan. Oke, kalau ini hasil perekaman video kamera depannya di resolusi Full HD 60 fps. Ini smooth loh guys. Oke, jadi gimana menurut kalian hasil kameranya si HTC yang terbaru ini yang ada AI quad kamera 108 MP OIS. Jadi yang tersisa tinggal baterainya yang belum kita bahas ya. Baterainya tuh 4600 mAh dan ini dia nih, nggak dapet kepala chargernya, jadi cuma kabel doang, dan pengecasannya itu up to 30 watt ya. Flash charge ya harusnya ya, udah bisa fast charging, bisa wireless juga, itu 15 watt. Ya hitungannya sebenarnya masih ada rasa-rasa premiumnya ya. Gue juga bingung ya, kenapa HP sepremium ini tapi dengan desainnya ini yang sedikit kayak HP entry level rasa-rasanya tuh, ada frame kamera yang ada tulisan-tulisan AI quad kamera begini. Dan terakhir kita ke bagian harganya. Kalau kalian tertarik sama HTC ini, kalian bisa cek nanti di tokonya temen gue, yaitu di Gonrai Store. Itu bayar pajak dan IMEI-nya udah aman, dan harganya itu Rp12.500.000. Agak gimana ya ngedengar harganya ya dengan penampilan seperti ini. Tapi HP ini jelas jadi kayak semacam buat nostalgia ya untuk para fans HTC garis keras yang pengen nyobain gimana sih rasanya HP HTC yang terbarunya seperti ini. Yang gua tahu HTC itu bukan brand kemarin sore ya, ini udah jadi brand yang legend, jadi bapaknya Android gitu kan. Pertama kali pakai Android itu HTC. Jadi ada banyak kisah-kisah menarik
untuk kalian yang para pengguna HTC dari zaman dulu pengen nyobain lagi HTC yang baru tuh kayak gimana ya. Nanti silakan cek aja linknya di kolom deskripsi. Kalau menurut gua ini HTC ini kayak melenceng ya, karena gua kan sebagai pengguna HTC yang lama ya, gua lama banget pakai U11 Plus. Kalau gua ngelihat desain HP ini, ada frame-nya, terus ada AI quad kamera, kayak melenceng ya, kayak berubah HTC ini, kayak udah bukan HTC yang gua kenal. Meskipun kalau kita masuk ngerasain experience dari OS-nya itu ya sama aja, sama seperti HTC yang gua kenal. Oke, jadi sekian aja video kali ini mengenai HTC U23 Pro ini. Makasih buat yang udah nontonin, terus jangan lupa kasih jempolnya, terus jangan lupa drop komen, share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya.